Halo guys, this is Vegasm and this one a special edition karena kita lagi ada di Q or Chew. Jadi kita pengen lihat apakah memang makanan-makanan yang ada di Blok M ini yang seringkali ngantri panjang itu worth enough untuk dicobain. Kita akan ngasih ratingnya juga, apakah memang layak untuk dicoba. Mari kita sikat, gas, pol, ngeng, Hai guys, so ini sekarang udah di jam 14.32. Di hari apa dong? Di hari Jumat. Nah, itu dia. Lo bayangkan biasanya bakal penuh banget nih. Dan sekarang kita mau nyobain Little Salt Bread, ya. Yang emang queue-nya lumayan agak panjang. So, the question is it worth the queue and worth the taste? The chew. Worth the chew? So, the big question is actually, is it worth the queue and worth the chew? Let's go. Seru banget. Gila, dari tadi itu kayak probabilitas untuk bisa majunya aja kecil banget. Tadi di 14.31-an, sekarang 14.35 belum bergerak sama sekali. Terpantau masih tetap standby di tempat. Ditambah panas. Dah, gak usah nge-record. Masih jauh nih perjalanan. Tapi vibes-nya lucu banget deh. Jadi kalau dilihat di depannya, kayak Korea-Korea gitu vibes-nya. It's very simple. Gue tuh beneran mau ngeluh rasanya kayak, oh ngantrinya lama juga ya. Nah, tapi setelah gue melihat ini udah makin panjang dibanding kita tadi datang, jadi rasanya kayak nggak boleh ngeluh guys. Siapa tahu rasanya enak, ya kan? Kan Q or Chew. Sorry. So it's getting closer, kita udah menginjakan kaki di dalamnya. Tinggal beberapa queue lagi sampai kita bisa pesan. Jam berapa? Oh, 14.58. Ya, saya mau saltbread kayaknya satu, Kaya satu, saltbread garlicnya satu, garlic satu, sama saltbread truffle eggnya satu. truffle satu. Ada lagi? Itu dulu aja. Atas nama siapa? Ya, Aryo. Aryo. Sorry. Jadi 69.300. Tadi udah gue pakai. Ya, it's okay. Terima kasih ya. Iya. Jadi di jam 15.08, which is sekitar 30 menitan, akhirnya dapat kesempatan buat pesan. Tadi kita pesannya salt bread kaya, salt bread garlic, sama salt bread truffle. Jadi. Ya, thank you ya. Done, man. Dan ini 69.300. Ini udah sama PPN. Kita cobain. Let's go. Let's go. The moment of truth. Bentar lu, yang truffle yang mana ya? I think this one. Truffle yang ada plastiknya lagi keluar-keluar. Ada feelingnya kan? Iya. Nah, ya. Wow, bro. Oh, thank you. Boleh dikat dulu? Let's try this one. Ini yang truffle.
Wah, awalnya gue underestimating karena pas gue pegang dia rasanya kering banget gitu, kayak teksturnya bakal nggak enak. Tapi ternyata begitu gue gigit, dalamnya, luarnya memang beneran crunchy, dalamnya dia ada crunchy-nya sedikit banget, tapi dia sebenarnya banyak lembutnya. Ditambah si fillingnya ini tuh, rasa truffle-nya pekat tapi nggak bikin enek. Sama gue nggak tahu sampai dengan saat ini campurannya apa. Kayaknya sih telur. Cuma semua ngeblend jadi satu gitu di mulut lo. Ini enak banget. Sekarang kita mau nyobain yang kaya. Ini keluar butter-butternya gitu. Kita coba ya. Tekstur rotinya sama. Kalau lu ngicipin kayak yang ada kayak toast gitu ya, yang ada di Singapura sana, kan dia agak maktes banget. Kalau yang ini nggak terlalu, jadi mungkin ini lebih light, lebih ringan buat lo semuanya nggak terlalu suka manis. Kayaknya ini bisa jadi pilihan, karena manis sama gurihnya itu semuanya perfect. Kita mau nyobain yang garlic sekarang. Kalau yang garlic ini kayaknya tampilannya secara luar tuh paling biasa banget. Cuman gue jadi penasaran dalamnya kayak apa. Kayaknya gue mau potek deh. Bener ada fillingnya di dalam. Filling dalamnya tuh lumayan agak banyak gitu. Kita cobain. Taste-nya kayak garlic bruschetta. Enak. Agak oily sih, tapi enak. Overall, is it worth the queue? I think yes. Asal lu belinya banyak, nggak cuma satu. Kalau beli satu, lu nggak worth it. Tapi kalau misalnya lu mau beli banyak gitu ya, kayaknya worth it aja. Karena tadi gue kurang lebih sekitar 30-35 menit doang. Layak buat ditungguin. Kalau ditanya 1-5, worth the queue, 4 deh. Masih worth it kok buat ditungguin. Kalau secara rasa sendiri, di antara 3 ini, gue bisa pilih, mungkin yang pertama itu adalah yang truffle-nya. Rasanya soalnya pas, secara angka, worth the queue, yes. Definitely yes. Ini gue kasih angka 5/5. Sisanya gue kasih 4/5. Both of them, yang garlic maupun juga yang kaya, sama-sama enaknya. Kita mau coba kemana lagi ya? Penasaran gue. Oke, ini adalah tempat kedua. Gue sudah membersihkan palet gue dengan air alam. Ini bukan sponsor. Tapi yang jelas kita mau nyobain, ini adalah Arti Rasa. Terus dia kayak punya di ATM gitu. Jadi kita nggak perlu sampai ke dalam dan ke meja dan lain sebagainya. Itu cuma tinggal beli di sini aja. Gue penasaran sih, sekarang itu jam... Wait. 15.28. Ntar. Nggak ada bukti bro. Oh iya. 15.28. Iya. Kita lihat tunggu berapa lama. Tapi kayaknya nggak lama deh bro. Lumayan. Kita udah siap buat pesan. Let's go. Cheese tart berarti ya? Cheese tart. The perfect cheese tart. Nomor antrean 158. Mau ini atau yang ini? Cheese tart. Nanti which you try the golden aja. Ini aja ya? Nanti aja.
Oh, maaf. Baik, ini harus difotoin kali ya. Oke, that's it. Yeah. I want to take the video. Silakan, sorry. Sekarang di jam 15.36. Kita lihat berapa lama jadinya. 159. Sudah. That's it. Let's try. Oke, udah ada di depan mata sekarang. Namanya sih agak sedikit ribet ya. Tadi gue pesennya yang Calabo Golden Cheese Tart with premium dates inside. Oh. Jadi kalau lihat di sini tuh ada kayak goldennya, tapi ini kayak popcorn. This one is the dates. Ini gue nggak tahu apa. Maybe it's like mochi. Dan ini si cheese tartnya. Oke, kita icipin dulu ya. Lihatnya kedua kamera ya. Gue mau ngambil yang ada datesnya ya, supaya bisa ngerasain gitu. Wow. Ada datesnya, ada cheese tartnya, ada emasnya juga. Let's try it. Antrian 162. Rasanya di tengah-tengah panasnya kota Jakarta tuh dia adem. Sejuk rasanya. Manisnya pas, tapi emang begitu dapet si kunyahannya si ada datesnya ini, apa kurmanya, enak banget. Dan kayaknya yang bikin enaknya lagi itu si bumbu-bumbunya ini deh, kayak saus-sausnya itu. Karena ada coklatnya, ada sisanya I don't know apaan. Lembut banget, gurihnya pas, nggak terlalu mateng, enak. Kalau gue ditanya Q points-nya berapa, menurut gue sih karena tadi nunggunya sekitar 10-15 menit, jadi gue bisa taruh di angka 4,5 lah ya. Not that bad lah. Tapi ini karena di jam segini, karena kalau biasanya gue malam-malam lewat ke sini, biasanya antrean tuh panjang banget. Jadi sampai ke tetangga sebelah ya, itu tuh ada kayak queue line-nya gitu. Karena kita nggak boleh nge-potong queue line-nya dari jalan umum. Jadi ini panjangnya sampai ke belakang situ. Kalau dari 2 points-nya, I might say 4.5, 4,5 dari 5 karena something different. Dan yang gue suka adalah karena dia nggak terlalu mateh. Biasanya kan kalau cheese tart atau cheesecake tuh dia agak sedikit, you know, kayak terlalu ngisi banget di mulut lo. Kalau yang satu ini enggak, dia ringan banget, enak. Tapi kalau menurut gue pribadi, si anak yang doyan manis ini kayaknya satu ini cukup. Malah ini bisa berdua. Kalau misalnya buat sendiri kayaknya tetap akan enak sih. Iya, tapi enak kok. Nice. Itadakimasu. Akhirnya kita udah sampai ke destinasi yang ketiga. Ini adalah All Donuts yang terkenal banget karena selalu ngantri sampai panjang. Sekarang di jam 15.51. Kita lihat kira-kira ngantrinya berapa lama ya. Let's go. Tapi ini bagus banget ya idenya. Jadi kalau misalnya lagi ngantri, orang tuh udah bisa langsung ngeliat kira-kira mereka mau pesan apa dari jauh-jauh tempatnya gitu ya. Dari tempat mereka pesan, supaya nggak bikin ngantri panjang. Nah, soalnya di sebelah sana ada menu-menunya. Tuh. Nah, sekarang gue jadi mikir nih mau pesan apa. Tapi minimal ntar begitu nyampe ke kasir, gue tahu gue harus pesan yang mana, bro. Papannya kan yang gue pesan? Enggak, bukan.
Sorry deh. Yes, finally di jam 16.03 kita nyampe depan. Hai, sorry, saya mau crispy pistachio-nya satu, cocoa tahini-nya satu, curry meat and potato-nya satu, sama ini saya lihat something with melon gitu, ada nggak ya? Ada crown melon. Crown melon, yes, crown melon satu. Ada lagi? Itu dulu aja. Mau coba yang vanilla atau mau yang crispy-nya? Actually pengen banget tapi perutnya nggak cukup kayaknya. Sama siapa? Aryo. Aryo. Yes. Totalnya jadi 80. Pakai ini ya? Ribu ya, langsung scan ya. Makasih ya, thank you ya. Thank you. Tadi pesen 4 dan totalnya tuh 88.000. Harganya range dari 26.000 sampai 18 ribuan. Oh, sorry. Dari 18 ribuan sampai 26.000. Tapi ternyata ada yang 32.000 lah, ada yang apa lagi ya? Ya, sekitar segituan. Worth. Mau coba yang sensori ada di curry meat, dalamnya ada daging sama mashed potato. 4 aja. Udah. Tambah satu lagi biar. Jadi misi kita untuk bisa sampai ke kasir itu di jam 16.04. There you go. Sorry. 16.04. Jadi tadi sekitar berapa tuh? 10-15 menitan lah ya untuk sampai ke sini. Yes. Oh, terima kasih ya. Thank you. Kita nyobain di mana ya? Situ kali ya. Yuk. 4 donat udah di tangan, kita mau nyobain satu-satu. Kita mulai dari yang gue bikin penasaran. Ada curry meat. Ini namanya apa? Curry meat? Curry meat and potato. Nah, kan? Mana atas, mana bawah nih? Oh, ini nih. There you go. Secara tampilan sih lumayan menggiurkan ya. Something different lah. Let's try. Fun fact itu tuh pumpkin donat semuanya. Oh, baru kasih tahu. Katanya pumpkin donut. So, ini dalamnya tuh ternyata ada feelingnya gitu. Kata nggak? Dan dalamnya feelingnya tuh kari rasanya. Wah, enak. Ada meatnya juga. Something different lah ya dibanding donat-donat yang ada. Nice kok. Gue bingung kenapa masih ada orang-orang yang bilang katanya, oh donat ini kayak over, what do we call it? Over apa? Overrated. Menurut gue enak kok. Atau mungkin kalau yang bilang overrated pesanannya salah kali ya. Kita cobain sekarang yang nanti deh. Tadi tuh yang bikin gue penasaran juga adalah yang coklat. Oh, cocoa tahini. Cocoa tahini. Soalnya tadi sih kalau di gambarnya di bagian atasnya tuh kayak ada bola-bolanya gitu. Bentar ya. Ini crispy pistachio. Tuh. Jadi dia tipikal donatnya dari tadi tuh nggak yang tebel gitu. Dia gepeng. Tarik mas. As I expected. So tadi gue taruhan sama Putri. Kata dia, enggak lagi ini rasanya asin. Enggak, pasti manis. Bener aja. Manis kan? Nggak percaya dia. Tapi enak. Mungkin karena pumpkin donut itu ya. Gue suka kok. Itu kalau gue nggak ngabisin, nggak perlu khawatir, nggak langsung dibuang kok. Ada 2 orang ini yang bakal ngabisin. So chill guys. Nah ini baru cocoa tahini. Yang tadi gue bilang di bagian atasnya tuh kayak ada bola-bola coklatnya gitu. Ntar dulu. Bola coklat, karena cuma ada 1 tapi gede. Tapi karena di tempatnya kayak gini ya, dia jadi bukan sihir, dia jadi gepeng. Ya, gimana cara makannya nih? Harusnya tampilannya kayak gini. Ada, jadi ada bola di atasnya.
Gue nggak tahu maksud bolanya ini apa, tapi akan gue cicipin dari bolanya duluan. Nothing, nggak ada apa-apa. Oke. Buat orang yang nggak suka sama rasa manis, ini kayak bisa jadi pilihan. Soalnya kayaknya dia cuman kayak, tau gak sih kalau bread yang warnanya gelap gitu. Tapi sebenarnya nggak ada apa-apanya. Sebenarnya di atasnya tuh ada kayak taburan gulanya gitu, sama cocoa of course. Tapi ya nggak banyak. Jadi manisnya menurut gue cukup. Kayaknya kalau ditambahin kopi enak banget nih. Nggak ada kopinya guys. And the last one. Ini yang bikin gue penasaran. Namanya Crown Melon. Jadi harusnya Crown Melon Cream. Jadi harusnya dia ada filling lemonnya. Nah, filling melonnya. Tadi gue pengen lemonnya. Sorry guys. Tuh, agak belepetan sih tapi. Cuman kalau lo lihat di dalamnya tuh ada melonnya gitu satu potong. Kelihatan ya? Let's try it. It's okay. Ya, melon. Fillingnya. Wah guys, tapi bener deh. Ini buat lo semuanya yang kalau makan tuh nggak suka belecetan kayak agak susah. Kalau makan ini, mendingan lo taruh di piring atau apa gitu. Karena kalau nggak belecetan kemana-mana. You guys know belecetan, right? It's in Germany. Belecetan. That's right. Damn it, good. Ini enak. Di antara semua, surprisingly, gue suka yang ini. Seger, terus, kita dulu. Seger, fillingnya banyak, tapi nggak bikin enek, nggak mahteh. Terus, pumpkin donatnya juga masih kerasa. Jadi nge-mix, nge-blend dengan sangat baik. I love this one. Enak loh ternyata. Padahal dia tuh sebenarnya kayak foam, melon foam gitu. Dalam bentuk foam lah. Tapi enak, gue suka. 2 points-nya ya. Kalau misalnya harus diurutin, mungkin gue akan naruh ini nomor 1. Crown Melon Cream. Nomor 1 dengan perolehan sekitar 4,8 dari 5. Yang kedua gue akan pilih si curry meat-nya. Curry meat and potato shit itu enak. Gue kasih 4,8 juga karena enak dari 5 ya. Kemudian kalau kokoanya menurut gue rasanya masih nanggung. Kalau mau manis-manis enggak. Ini tuh kayak tengah-tengah banget gitu ya. Terus kalau koko kan harusnya agak sedikit pahit ya. Di situ gue nggak ngerasain pahitnya sama sekali soalnya. Jadi kayak nanggung banget. Mungkin gue akan kasih sekitar 3 dari 5. Sedangkan yang terakhir tuh ada crispy pistachio. Nah, this one is really, abu-abu banget. Mungkin gua akan kasih 4 kali ya. Ya, enak tapi nanggung juga rasanya. Cuman kalau pengen crunchy yang sambil jalan di tengah kemacetan kota Jakarta, ya bolehlah dicobain ya. Overall, the taste is good. Silakan lu cobain aja. Kalau ada orang yang bilang ini overrated, for me, no it's not. You can try by yourself. Kalau misalnya ditanya tentang Q points-nya, tadi sih jujur nggak terlalu penuh. Walaupun kalau di weekend gue lihat ngantrinya tuh bisa dari panjang dari sini sampai ke ujung sana. Jadi kalau sekarang di detik ini, menit ini, gue hanya akan kasih sekitar 4,5 lah ya. Not bad though, cuma sekitar 10-15 menitan doang coba buat ngantri dengan dapat cemilan yang seperti ini. Well, that's it. Kayaknya gue nggak bisa nambahin lagi makanan karena perut gue udah full. I think we're just gonna strolling around first before we gonna go home. So yeah. Tim, sikat. Alright, so it's already done. Ini adalah makanan-makanan yang udah gue beli. Semuanya enak. Dan kalau lu tanya ke gue, is it worth it atau enggak? Jawabannya, it's still worth it though. Walaupun hari ini gue sudah menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk
kayak ngantri mulu ya guys gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya di jam-jam tertentu untuk makanan-makanan yang sangat laku ini ternyata ya nggak menghabiskan terlalu banyak waktu seperti misalnya lu di weekend atau di jam pulang kantor mungkin itu bakal super hektik banget. Ya baik lagi kalau misalnya lo mau ngicipin silahkan diicipin karena Blok M is still worth it untuk makanan-makanan dan juga untuk tempat hangout lo bersama teman-teman lo. So yeah, what else? I think that's it. Thank you banget buat yang udah nonton. Kenapa? Oh, don't forget to subscribe, likes and comments. Please let us know what you think about all these foods. Still worth it or not?